Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 24 Maret 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 8 ayat 21 sampai 30 tentang Yesus yang menegaskan dirinya bahwa dia akan ditinggikan di atas kayu salib. Barang siapa percaya kepadanya akan selamat. Dan apa inspirasinya untuk kita? Mari kita dengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tak mungkin kamu datang." Maka kata orang-orang Yahudi itu, "Apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tak mungkin kamu datang." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itulah yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia yang telah mengutus aku menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Abraham Lincoln, dia adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-26, ketika ia dibunuh pada tanggal 15 April 1865, banyak orang merasa kehilangan. Tetapi Copperheads, satu sayap politik Partai Demokrat, justru merayakannya. Karena mereka menganggap Lincoln sebagai seorang diktator. 20 Januari 2009, Barack Obama, seorang Demokrat, dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat ke-44. Yang menarik, saudari-saudara, dia memilih diambil sumpahnya di atas Alkitab milik Abraham Lincoln. Kalau di masa lalu Abraham Lincoln itu dilawan dan dianggap sebagai tiran, diktator, sekarang dia justru dianggap sebagai pahlawan emansipasi. Penghargaan terhadap Lincoln justru jauh lebih tinggi sesudah kematiannya. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, Yesus menyampaikan kepada orang-orang Yahudi yang kita dengarkan dalam Injil tadi, bahwa ia akan pergi dan ke tempat itu mereka tidak akan datang. Yesus hendak menjelaskan bahwa ia akan kembali, dia akan pulang ke rumah Bapa, karena misinya di dunia ini akan segera berakhir. Oleh kematian dan kebangkitannya, rumah Bapa itu dibuka bagi orang beriman, bagi orang yang percaya kepadanya. Orang-orang Yahudi dinilai Yesus tidak bisa masuk ke rumah Bapa itu, karena sikap hidup dan cara pandang mereka yang salah tentang dirinya. Mereka tidak menerima Yesus, mereka menolak Yesus. Mereka tidak percaya bahwa dia adalah
Mesias. Kita tahu itu dalam seluruh kitab suci. Orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Tentu saja Yesus menyayangkan sikap ini, saudari-saudara. Ia yakin mereka baru akan menyadarinya setelah peristiwa salib, di mana anak manusia akan ditinggikan, di mana dia akan disalibkan. Yesus menegaskan demikian, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, baru kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, kelak ketika Yesus sudah ditinggikan di salib, barulah banyak orang membuka mata. Banyak orang kemudian percaya. Dan kita tahu kemudian saudara-saudari, dalam perkembangannya, para pengikut Yesus berkembang hingga saat ini di seluruh dunia. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, apa inspirasinya untuk kita? Pertama, tentu saja kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sudah beriman, sudah percaya kepadanya, dan sebagai tandanya kita memberi diri dibaptis. Kita disebut sebagai Kristen, sebagai Kristiani, pengikut Kristus. Dan oleh karena itu, kita berhak atas janji Yesus akan keselamatan, bahwa ke tempat dia pergi, para pengikutnya, mereka yang percaya kepadanya, akan juga ke sana. Itu kabar gembiranya, itu kabar baiknya, itu sebuah peneguhan iman untuk kita. Yang kedua, saudari-saudara, acap kali dalam pengalaman hidup sebagai orang beriman, kita juga barangkali bisa seperti orang-orang Israel. Orang-orang yang dalam usaha untuk percaya kepada Allah seringkali jatuh bangun. Hari ini setia, besok tidak setia. Hari ini mengikuti firman Tuhan, besok kemudian mengeluh, marah, menolak Tuhan. Itu yang terjadi dalam bacaan pertama hari ini, saudari-saudara. Orang-orang Israel kemudian mengeluh. Mereka menggerutu. Mereka melawan Musa dan Tuhan. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tak ada roti dan air. Ini gambaran saudara-saudari tentang cara kita menghayati iman dalam hidup. Meskipun kita sudah orang percaya, meskipun kita adalah pengikut Kristus, seringkali juga ketika berhadapan dengan situasi-situasi kesulitan, berhadapan dengan tantangan, kita menjadi seperti orang Israel yang gampang mengeluh, yang mudah marah, yang kemudian mempersalahkan Tuhan, mencari kambing hitam atas segala peristiwa hidup yang terjadi di dalam pengalaman-pengalaman kita. Ingatlah saudara-saudari bahwa Tuhan tidak pernah berjanji, kata sebuah lagu, bahwa langit akan selalu biru. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu menyertai dalam segala situasi suka maupun duka. Dalam saat sukacita penuh syukur maupun dalam saat duka cita. Dalam masa-masa keprihatinan, dalam masa-masa penuh ujian dan cobaan. Semoga kita mampu memeluk salib Kristus. Yang itu berarti kita mampu memikulnya dan setia mengikutinya. Orang boleh curhat, orang boleh kemudian merasa lelah, tetapi jangan sampai menyerah sebagai pengikut Kristus. Yesus Sang Juru Selamat kita menantang kita saudara-saudari, bahwa barang siapa percaya pada rancangannya akan memperoleh hidup. Ingatlah bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita celaka. Sebesar apapun
pergumulan kita, seberat apapun beban pergumulan atau salib yang kita pikul. Hanya Tuhan meminta kita untuk setia kepadanya. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Israel. Jangan sampai kita menjadi seperti orang Yahudi yang tidak percaya akan penyelenggaraan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau semakin memperkenalkan, semakin mengingatkan kami akan peristiwa-peristiwa yang akan Engkau alami pada hari-hari yang akan datang ketika kami memasuki pekan suci. Engkau berbicara kepada kami tentang salib. Apabila aku ditinggikan di atas kayu salib, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia. Kuatkan kami Tuhan, agar dalam menghayati iman kami, agar dalam seluruh pengalaman suka dan duka, dalam pengalaman untung maupun malang, kami senantiasa setia, memikul beban-beban, memikul salib-salib kami, sebagaimana Engkau telah menunjukkan teladan agung kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan, doa mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.